Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya uh, dari mahasiswa PPL ya. Nah, kemarin kan saya sudah sedikit tentang menjelaskan tentang pengaruh kerjasama bidang ekonomi, sosial, politik, budaya dan pendidikan terhadap kehidupan negara ASEAN. Nah, mungkin saya akan sedikit lagi lah, karena kemarin kita cuma sedikit. Cakupan materi yang pertama ada bidang ekonomi, yang kedua bidang sosial, ketiga bidang politik, keempat bidang budaya, kelima bidang pendidikan. Yang nomor 1 bidang ekonomi. Kita mengambil contohnya adalah MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Para pemimpin ASEAN sepakat membentuk sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015. Pasar tunggal tersebut sering dikenal dalam istilah MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Pengaruh bidang ekonomi yang pertama, pembentukan pasar tunggal masyarakat ekonomi ASEAN pada 2015. Yang kedua, kemudahan menjual barang dan jasa antar negara ASEAN. Ketiga, meningkatkan daya saing dan menarik investasi asing. Keempat, memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan negara-negara ASEAN. Yang kelima, menyiapkan sumber daya manusia untuk pasar tenaga kerja ASEAN ke depan. Yang keenam, mengcover kebutuhan tenaga kerja antar negara-negara ASEAN. Yang ketujuh, meningkatkan kualitas pendidikan sebagai modal tenaga kerja. ASEAN. Yang kedua, bidang sosial. Seperti adanya konflik Rohingya pada tahun 2015 menyebabkan ribuan pengungsi warga Myanmar membanjiri negara-negara tetangga yaitu Malaysia, Thailand, dan Indonesia dengan menggunakan perahu pengungsi ini. Kemudian dikenal sebagai manusia perahu pada waktu itu. ASEAN mengimbau negara-negara anggotanya agar menerima untuk sementara pada manusia perahu itu atas pertimbangan kemanusiaan. Migrasi ini berpengaruh terhadap dinamika jumlah kependudukan, interaksi sosial seperti simpati dan empati ada antar pengungsi dan penduduk setempat. Alternatif solusi: 1. Tidak mengusir orang Rohingya kembali ke lautan atau memulangkan paksa mereka ke Myanmar karena alasan keamanan dan keselamatan mereka. 2. Memberikan bantuan dan penampungan sementara sekiranya ada waktu Rohingya yang terdampar ke tanah Indonesia sebagai manusia perahu ataupun yang masuk ke Indonesia dengan cara lain. 3. Memfasilitasi pemrosesan status warga Rohingya oleh UNHCR atau lembaga-lembaga peduli pengungsi atau pencari suaka lainnya seperti IOM, International Organization for Migration, membuat undang-undang yang jelas yang mengatur penanganan pencari suaka dan pengungsi. Yang kelima, negara Republik Indonesia harus segera meratifikasi konvensi internasional pada tahun 1951 tentang status pengungsi dan protokolnya tahun 1967. 6. Negara Indonesia harus berperan secara aktif dalam menyelesaikan akar masalah Rohingya diarahkan Myanmar melalui mekanisme bilateral maupun multilateral atau ASEAN, OKI, PBB, dan lain-lain sebagainya. 7. Semua pihak termasuk masyarakat Indonesia harus turut berperan aktif dalam mengkampanyekan perdamaian di Myanmar
dan memberhentikan kekerasan terhadap etnis Rohingya, karena sejatinya isu Rohingya bukanlah isu agama tertentu, namun adalah isu universal tentang penistaan hak asasi manusia terhadap sekelompok etnis atas dasar SARA. Perubahan dan interaksi antar ruang juga dapat berpengaruh terhadap kehidupan politik baik antar negara maupun antar masyarakat di Asia Tenggara. Berperan kasus yang menjadi sorotan antara lain. Yang pertama, kita pernah mendengar sengketa perbatasan wilayah antar negara. A. Kasus Natuna atau Tiongkok mengklaim Pulau Natuna sebagai wilayah zona ekonomi eksklusifnya. Pemerintah dalam hal ini harus lebih tertib dan tegas lagi dalam melakukan inventarisasi batas wilayah, terutama di pulau-pulau keluar. Yang kedua, kita pernah mendengar kasus Sibadan Ligitan di Selat Makassar, Malaysia mengklaim Sipadan dan Ligitan adalah milik negara Malaysia. Akhirnya kasus dimenangkan oleh Malaysia. Ini yang sangat disayangkan sekali. Terus yang kedua adalah pekerjaan migran. Contoh kasus seperti adanya kerja paksa tenaga asing dengan biaya murah dan perdagangan pekerja rumah tangga migran. Alternatif solusinya: 1. Bantuan teknis kepada kelompok kerja ASEAN untuk melakukan advokasi, lobi, konsultasi regional dan nasional yang mengikat perlindungan tenaga kerja migran. 2. Pembentukan ADWA atau ASEAN Domestic Workers Alliance adalah aliansi pekerja rumah tangga ASEAN tingkat regional. Mungkin cukup dari saya.